Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Sela Dufahadina Zareina dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NIM 241001006. Di sini saya akan menjawab latihan soal yang ada di buku Aswaja 1 halaman 146, latihan soal nomor 1, 4, dan 5. Soal nomor 1 adalah jelaskan secara singkat perkembangan tasawuf di era Rasulullah SAW sampai menjadi amali, akhlaki, dan falsafi. Esensi tasawuf sudah ada sejak zaman Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis Jibril yang menanyakan kepada Rasulullah tentang makna iman, Islam, dan ihsan. Terkait ihsan, Nabi menjawab, ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau menyaksikannya. Jika tidak dapat seperti itu, maka engkau harus merasakan bahwa Dia selalu mengawasimu. Pada era Nabi dan sahabat, tasawuf belum menjadi sebuah istilah. Belum ditemukan istilah ahwal, maqam, fana, dan baqa, dan istilah-istilah tasawuf lainnya. Meski demikian, substansi dari istilah-istilah tersebut sudah ada di era Nabi dan sahabat. Adapun dalam perkembangannya, tasawuf dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah tasawuf amali. Pada abad pertama dan kedua Hijriah, tasawuf merupakan amaliyah, ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Pada periode ini, para sufi belum memberikan pengertian tentang keadaan-keadaan hati dan tahapan-tahapan suluk. Menurut Al-Taftazani, pada abad ini tasawuf diidentikan dengan laku suhud oleh para sufi. Di antara tokohnya adalah Al-Hasan Al-Basri, wafat 110 Hijriah, dan Rabi'ah Al-Adawiyah, wafat 180 Hijriah. Dalam periode ini tasawuf belum secara spesifik. Yang kedua adalah tasawuf akhlaki atau sunni. Tasawuf akhlaki mulai muncul pada abad ketiga Hijriah. Pada periode ini, para sufi mulai memberi perhatian mendalam tentang keadaan-keadaan hati dan proses suluk. Perhatian mereka dalam sisi akhlak sangat mendalam, hingga mereka membuat metode untuk bermakrifah dengan zauk atau intuisi. Mereka beranggapan untuk dapat memakrifat kepada Allah, setidaknya seorang sufi harus bertahlaki atau membersihkan hati dari sifat-sifat tercela seperti dendam, hasud, sombong, riya, cinta dunia, dan lain-lain. Lalu bertahalli atau menghiasi hati dengan sifat-sifat baik seperti sabar, syukur, zuhud, tawakal, mahabbah, syauq, ridho, dan lain-lain. Sehingga tatkala hati mereka telah jernih, mereka dapat merasakan tajalli atau ketersingkapan hati, sehingga dapat bermakrifat setara dengan zauk atas wujud Allah Ta'ala. Dalam periode ini, mereka juga mulai membahas tentang hubungan antara Allah dan manusia dengan Allah. Dari tasawuf ini melahirkan tasawuf sunni, yaitu tasawuf yang setiap pandangannya mempunyai landasan Al-Quran dan Al-Sunnah dengan jelas. Dengan kata lain, tasawuf ini selaras dengan syariat. Di antara tokoh yang menjadi representasi tasawuf ini adalah Al-Junaid Al-Baghdadi, wafat tahun 298 Hijriah, dan Abu Hamid Al-Ghazali, wafat pada tahun 505 Hijriah. Istilah tasawuf sunni ini juga sekaligus menjadi pembeda dengan tasawuf falsafi. Yang terakhir adalah tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang mencampur adukan zauk dengan pandangan-pandangan akal dan mengistilahkannya dengan istilah-istilah filsafat. Ibnu Khaldun dalam mukaddimahnya menulis bahwa tasawuf ini mempunyai 4 hal pokok yang diperhatikan oleh pengikutnya.
Yang pertama ada mujahadah, dan perkara yang dihasilkan darinya yaitu zauq atau intuisi, wajh perasaan, dan introspeksi diri. Yang kedua adalah khas atau ketersingkapan dan hakikat perkara-perkara gaib seperti sifat-sifat keturunan, arsy, kursi, malaikat, wahyu, nubuah, ruh, dan asal-usul alam nyata. Selanjutnya adalah bertindak di alam raya dengan berbagai macam-macam karamah. Yang terakhir adalah syattah atau lafal-lafal yang menjanggalkan, yang secara lahiriah adalah wahn atau sangkaan yang salah. Tasawuf ini sering bertentangan dengan fikih, sebab pandangan-pandangan tasawuf ini secara zahir sering bertentangan dengan akidah dan syariat, seperti pandangan tentang wahdah al-wujud, qutbiyah, wahdah al-adyan, dan lain-lain. Di antara tokoh-tokoh tasawuf ini adalah Al-Suhrawardi Al-Maktul, wafat pada tahun 587 Hijriah. Ibnu Arabi wafat tahun 638. Ibnu Sab'in wafat tahun 669 Hijriah, dan Ibnu Farid wafat pada tahun 632 Hijriah. Soal nomor 4 adalah mengapa Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaidi menjadi representasi dari tasawuf aswaja? Jelaskan. Al-Ghazali adalah tokoh yang mempunyai kontribusi besar dalam membela tasawuf sunni, yakni tasawuf yang dibangun di atas pondasi Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan, menurut Abu Al-Wafa Al-Taftazani, Al-Ghazali adalah sosok tokoh terbesar pembela tasawuf sunni melebihi Al-Qushairi dan Al-Harawi. Pertimbangan ini mengacu pada sosok sakafah, tasawuf, dan ilmunya. Tasawuf menurut Al-Ghazali bukan sekedar ilmu, akan tetapi juga disertai amal. Ia memberi perumpamaan bahwa orang yang mengetahui definisi sehat seperti dokter, belum tentu ia sehat. Orang yang mengetahui definisi mabuk, belum tentu ia mabuk. Bahkan orang yang sedang mabuk tidak mengetahui definisi mabuk. Begitu pula orang yang mengetahui definisi zuhud, belum tentu ia adalah zahid atau orang yang zuhud. Intisari tasawuf menurut Al-Ghazali adalah membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela, sehingga puncaknya dapat membersihkan hati dari selain Allah. Al-Junaid adalah tokoh dalam tasawuf sunni. Ia sangat menentang pandangan-pandangan tasawuf yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Al-Junaid mampu mengendalikan keadaan-keadaan spiritual yang datang ke dalam hatinya, sehingga ia tidak pernah mengucapkan syattah. Syattah menunjukkan kekurangan dan kelemahan seorang sufi. Di antara perkataan-perkataan Al-Junaid tentang tasawuf adalah: yang pertama, seluruh jalan kepada Allah tertutup kecuali bagi yang mengikuti jejak-jejak Rasulullah SAW. Kalimat yang kedua adalah: ilmu kami ini terikat dengan Alkitab dan Al-Sunnah. Lalu kalimat yang ketiga adalah: seandainya kalian melihat ada seseorang yang dapat bersila di udara dan di atas air, jangan kalian menoleh kepadanya sehingga kalian mengetahui apakah ia menjalankan perintah dan menjauhi larangan atau tidak. Jika dia mengamalkan perintah dan menjauhi larangan, maka kalian boleh meyakini kewaliannya. Lalu yang terakhir, barang siapa mendakwa bahwa dia punya kedudukan di sisi Allah sehingga belenggu taklif terlepas darinya, padahal ia masih berakal, maka dia adalah orang yang berdusta, orang yang mencuri, dan berzina lebih baik dari orang yang mendakwa seperti ini. Soal terakhir adalah jelaskan masing-masing istilah dari fana, hulul, dan ittihad. Yang pertama adalah fana. Dalam bukunya yang berjudul Allah dan Alam Semesta, Perspektif Tasawuf Falsafi,
Said Akil berkata bahwa konsep fana merupakan fondasi kaum sufi semuanya, baik yang berhaluan falsafi ataupun dini. Fana merupakan inti utama tradisi tasawuf baik yang dini maupun falsafi. Secara bahasa, arti fana adalah memutus dan menghilangkan. Dalam istilah tasawuf, fana mempunyai beberapa pengertian. Di antaranya yang pertama, meleburkan sifat-sifat nafsu atau hilangnya sifat-sifat tercela. Yang kedua, meleburkan keinginan-keinginan duniawi. Yang ketiga, menghilangkan keinginan-keinginan diri dan menetapkan iradah Allah. Yang keempat adalah hilangnya pandangan terhadap makhluk. Yang kelima atau yang terakhir adalah hilangnya perasaan dan kesadaran. Dalam keadaan ini, sufi tidak dapat merasakan anggota tubuhnya, nafasnya, dan alam di sekitarnya. Menurut Al-Qushairi, dalam keadaan fana, jenis ini bukan berarti nafas dan makhluk lenyap. Keduanya tetap ada, akan tetapi seseorang yang fana, lupa dan tidak menyadari dirinya dan seluruh makhluk yang ada. Yang kedua adalah hulul. Hulul terambil dari akar kata halla. Ibnu Faris menyebut bahwa secara bahasa maknanya adalah membuka sesuatu sehingga sesuatu tersebut tidak terhalang sama sekali. Dalam istilah tasawuf, hulul adalah bertempatnya tabiat keutuhan di dalam tabiat kemanusiaan, atau dengan ibarat lain, ia adalah bertempatnya lahud di dalam nasut. Hal ini dapat kita fahami dari beberapa syair Al-Hallaj, yang artinya, aku adalah orang yang mencinta dan orang yang aku cinta adalah aku. Kami adalah dua ruh yang mendiami satu badan. Maka apabila kamu melihat aku, kamu juga melihat dia. Dan apabila kamu melihatnya, kamu juga melihat kami. Dalam syairnya yang lain, Al-Hallaj berkata, yang artinya, kau mengalir di antara jantung dan hatiku, seperti mengalirnya air mata dari pelupuk mataku. Kau bertempat di hati di dalam sanubariku, sebagaimana bertempatnya ruh di dalam badan. Dari makna dohir kedua syair tersebut, dapat dipahami bahwa Al-Hallaj berpaham hulul. Akan tetapi, Al-Taftazani berpendapat bahwa dalam kondisi yang terjadi pada Al-Hallaj ketika mengucapkan perkataan itu, sama dengan apa yang dialami oleh Abu Yazid Al-Bastami. Apa yang diucapkan oleh Hallaj adalah syattah, yaitu ucapan-ucapan yang keluar dari mulut seseorang sufi ketika sahur, yang artinya secara lahiriah bertentangan dengan akidah dan syariat. Yang terakhir adalah ittihad. Ittihad berasal dari lafal ittahada, kemudian karena proses i'lal menjadi ittahada yang mengikuti wazan ifta'ala yang berfaidah muttawa'ah. Makna dari ittihad adalah bersatu. Menurut istilah, ia adalah sebuah kondisi lenyapnya diri seorang hamba di dalam apa yang dia pandang, yakni bersatunya hamba dengan Allah Al-Haq. Pandangan tentang ittihad ini pertama kali diperkenalkan oleh Abu Yazid Al-Bastami. Dia berkata, aku telah keluar dari Al-Haq menuju Al-Haq, sehingga dia memanggil dariku dalam ya man anta ana, wahai zat yang dirinya adalah aku. Demikian jawaban yang dapat saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.